Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arifan Permana, NPM 24782038. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on ya pada mata kuliah analisis data. Nah, di sini di lab sebelah sini kita masuk ke analisis regresi ya. Di sini ada tujuan pembelajarannya itu ada 6. Yang pertama itu memahami konsep dasar analisis regresi linier, itu baik sederhana maupun berganda ya. Terus yang kedua itu mampu mengidentifikasi variabel dependen dan variabel independen. Jadi kita itu eh, disuruh untuk mengidentifikasi mana variabel dependen dan variabel independen dari suatu dataset ya. Terus yang ketiga itu kita mampu membangun model regresi linear berganda, yaitu bertujuan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan beberapa variabel independen. Terus yang keempat itu menganalisis hasil output regresi ya, yaitu meliputi nilai koefisien regresi nilai R pangkat 2 terus dan hasil uji signifikasi, uji T dan uji F. Terus yang kelima itu melakukan uji asumsi klasik. Terus yang terakhir itu menarik kesimpulan dan interpretasi. Oke. Nah, di sini sudah ada dataset ya. Yang dimana absen saya itu 5 ya. Jadi saya kebagian yang link R2 ke alat prediction dataset. Oke, di sini tuh membahas tentang skala gempa bumi ya. Membahas dengan besarnya kekuatan gempa bumi, terus ada kedalaman juga seperti itu. Oke, mungkin lanjut ya. Hmm, ya, pada tahap pembuatan ini berisi penjelasan penentuan variabel dependen dan independen hingga interpretasi ya. Nah, di sini sudah masuk ke praktikum sebelah saya yang sudah saya kerjakan kemarin ya. Jadi di sini yang langkah awal saya mengupload ya file eh, R RQK Alert Balance Dataset agar si data ini terbaca oleh Google Colab ya. Terus yang kedua ini saya ada menampilkan 5 baris pertama ya. Nah, di sini ada magnitude, depth, CDI, MMI, SIG dan alert ya. Yang dimana magnitude itu adalah besarnya kekuatan gempa ya, yang menjadi target prediksi. Terus ada depth itu sebar. Depth itu kedalaman pusat gempa atau KM ya. Terus ada CDI, ada Community Determinate Intensity atau intensitas dari laporan masyarakat. Terus ada MMI, Modified Mercalli Intensity, yaitu skala intensitas kerusakan. Terus yang terakhir ada SIG ya, Significance atau indikator kekuatan sinyal seismik ya. Nah, di sini ada skalanya ya, 7,0, ada 6,9, 7,0 dan sampai 6,6. Di sini nilainya itu berbeda-beda ya. Soalnya di keterangan yang di atas ini menunjukkan keterangan yang berbeda-beda. Oke. Lanjut yang tahap pertama ya. Yang tahap pertama kita disuruh untuk mengidentifikasi variabel. Di mana di sini menentukan mana variabel dependen dan mana variabel independen. Nah, di sini variabel dependen menampilkannya ya. Nah, di sini menampilkan data 5 pertama. Itu yang ya seperti yang sudah saya jelaskan yang di atas ya. Nah, di sini ada nama kolom datasetnya, ada magnitude, depth, CDI, MMI, SIG dan alert ya. Nah, di sini mengidentifikasi variabelnya itu membedakan mana variabel dependen atau Y dan variabel independen X. Nah, di sini sudah ada yang dimana dependen itu yang termasuknya ada magnitude ya, yaitu besarnya kekuatan gempa yang dapat target prediksi kita. Terus variabel independennya itu ada sumbu X ya, yaitu depth, CDI, MMI dan SIG. Nah, di sini ada nilai kon, ada mean,
steady, min, terus ada nilai maksimumnya ya. Nah, di sini ada penjelasan yang dimana magnitudo besar kekuatan gempa, terus depth itu kedalaman pusat gempa ya, terus CDI itu ada intensitas dari laporan masyarakat, MMI itu skala dari intensitas kerusakan, terus yang terakhir SIG itu indikator kekuatan sinyal seismik ya. Dari variabel magnitude itu dipilih sebagai target Y, sedangkan depth, CDI, MMI, dan SIG sebagai prediksi ya atau prediktor. Nah, karena secara teoritis itu berpengaruh terhadap besar kecilnya skala gempa ya atau magnitudo gempa. Oke. Terus yang kedua itu tujuan dari analisis regresi. Yang ke B itu ada sini dia tulisan tujuan analisis regresi. Oke. Nah, di sini tujuan dari analisis regresi ini adalah untuk memprediksi besarnya magnitudo gempa atau skala eh, kekuatan gempa itulah berdasarkan beberapa parameter geofisika yang diduga berpengaruh ya, yaitu kedalaman gempa atau depth, terus intensitas berdasarkan laporan masyarakat CDI, terus intensitas skala Mercalli atau MMI, terus yang terakhir ada tingkat signifikansi sinyal ya, atau SIG. Nah, melalui analisis regresi ini, analisis regresi linear berganda ya, dapat kita ketahui juga ada 3 itu ya. Nah, yang pertama itu ada seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap magnitude. Terus ada hubungan arah positif dan negatif antar variabel. Yang ketiga ada seberapa baik kombinasi keempat variabel independen mampu menjelaskan variabel nilai magnitude. Nah, terus ada hasil model, yaitu ada 2. Yang pertama memprediksi magnitude gempa berdasarkan data parameter geofisika. Yang kedua ada membantu pemahaman faktor-faktor fisik yang paling berpengaruh terhadap kekuatan gempa. Nah, yang B ini tujuan dan analisis regresi sudah dijelaskan. Lanjut yang ke C. C itu kita disuruh untuk membuat model regresi linear berganda ya. Nah, di sini ada kodenya, yaitu keterangan sumbu X variabel dependen ya. Oh, independen X, terus Y independen. Model bangun regresi. Nah, kita menambahkan penjelasan regresi. Nah, di sini hasil model regresi linear berganda ya. OLS, regression result. Depth variable ada magnitude, terus modelnya OLS, method least squares. Tipenya non robust ya. Ini ada skalanya ya. Ini ada nilai koefisien steady sampai ini. Jadi ringkasan singkatnya di sini R squared itu ada 0,1613 atau 0,16. Ada adjustnya ada 0,15 ya. Dari interpretasi awal ini, model regresi linear berganda telah berhasil dibangun untuk memprediksi variabel magnitude berdasarkan depth, CDI, MMI, dan SIG. Nah, nilai R squared ini menunjukkan seberapa besar sih proporsi variasi magnitude yang dapat dijelaskan oleh keempat variabel tersebut. Oke. Terus, nah ini yang D, melakukan analisis regresi ya. Kita menggunakan NumPy. Kita print tabel koefisien regresi. Terus selanjutnya di sini ada, nah di sini ada outputnya ya. Ini adalah tabel koefisiensi regresi saya. Ada konstan, depth, CDI, MMN, dan SIG. Ini ada koefisien, standar error,
statistik dan value. Nah, terus selanjutnya korelasi antar variabel mengeluarkan magnitude, depth, CDI, moment, dan sig. Seperti ini ya. Nah, di sini nilai R squared dan uji signifikansi, yaitu di R squared ini ada 0,16, 0.1613, terus ada adjusted R squared ada 0.1587, ada statistiknya ada 62,2644. Terus ada prop statistik ya, ada 3,6146 sampai 48. Nah, yang dari interpretasi ini, yang pertama ada koefisiensi regresi ya. Jadi nilai koefisiensi ini menunjukkan arah dan besar pengaruh masing-masing variabel X terhadap Y. Pengaruh apa nih? X tadi independen nih. Pengaruh independen terhadap dependen ya. Ya. Terus yang kedua ada koefisiensi positif, yaitu variabel tersebut berbanding lurus dengan magnitude. Ada yang koefisien negatif, variabel tersebut berbanding balik dengan magnitude ya. Kalau yang positif itu berbanding lurus, yang negatif itu berbanding terbalik. Terus nilai P kurang lebih dari 0,05, yaitu variabel berpengaruh signifikan terhadap magnitude. Nah, terus di sini ada uji F ya, yaitu uji F itu digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap magnitude atau berpengaruh terhadap skala besarnya gempa ya, skala kekuatan gempanya. Nah, jika propnya atau statistik kurang dari 0,05, maka model secara keseluruhan signifikan. Nah, terus di sini ada korelasinya. Nilai korelasi antar variabel membantu mendeteksi hubungan linier antar fitur. Ini ya fitur, ada magnitude, depth, CDI, dan memang sig. Ini ya. Korelasi tinggi antar X bisa menunjukkan potensi multikolinearitas yang akan diuji pada tahap asumsi klasik nanti. Nah, ini korelasi tinggi antar X ini ntar diuji pada asumsi uji klasik ya, pada tahap mana. Oke, lanjut saja ya. Terus yang E, lakukan prediksi 5 periode ke depan. Sini saya udah memprediksi dengan kode ya. Jadi data 5 periode ke depan, ini ada simulasi lah. Di periode 1 depth-nya itu, kedalaman dari pusat gempanya itu ada di 9,13 ya. Di periode kedua skala gempanya itu ada di 8,12 atau kedalaman pusat gempanya ya. Dari periode pertama itu tinggi dari 9 terus turun jadi 8,12. Nah, terus di periode ketiga sama tetap di 8,99. Ada kenaikan sedikit lah. Di periode keempat ada di 9,02. Ada kenaikan ya. Terus di periode kelima di 9,16. Dari periode keempat sampai 5 itu ada kenaikan juga sedikit tapi ya. Terus ada di CDA itu dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Sini ada yang periode pertama 8,53, terus kedua 8,41, terus ada 8,61, 9,50. Nah, ini bergantian ya dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat. Dari periode 1 sampai ke 5 ini ada yang awal tinggi turun.
terus tinggi lagi, semakin tinggi, terus yang terakhir itu turun. Sudah MMI juga, itu untuk mengukur intensitas gempa di permukaan ya. Nah, ada 8,3, 8,0. Nah, di sini rata di 8 ya. Ada SIG-nya yaitu tingkat signifikan terjadinya gempa. Ada min 30,36, ada min 28,54, dan sampai min 28,92. Nah, di sini ada hasil prediksi magnitud 5 periode ke depan. Magnitud itu besarnya kekuatan gempa ya yang dapat kita prediksi. Di periode pertama ada di angka 7,17 ya. Di kedua 7,15, ada 7,18, 70, berarti ini naiknya secara signifikan lah ya. Tidak terlalu besar kenaikannya. Turunnya juga tidak terlalu besar juga dari 7,20 menjadi 7,18. Ada di lowernya, ada di uppernya. Kalau rendah dia di 7,14, kalau di kenaikannya ada di 7,21 ya. Oke. Terus ada ringkasan prediksinya. Nah, di sini depth-nya sama lah ya. Sini bagian nilai X, nilai Y, ya nilai X nih. Nah, di sini mana tadi? Nah, ini nilai X dan Y ya. Dari periode ke periode itu berbeda-beda. Nah, jadi dari interpretasi ini yaitu kolom prediksi magnitud menunjukkan nilai magnitudo yang diprediksi oleh model untuk setiap periode ke depan. Tabel ini ya. Nih, prediksi magnitud CI lower, CI upper. Nah, CI lower dan CI upper ini menunjukkan batas bawah dan atas dari interval kepercayaan 95%. Terus nilai prediksi dapat digunakan untuk memperkirakan kekuatan gempa di masa depan. Jadi nilai-nilai ini dapat diprediksi untuk memprediksi gempa yang akan datang ya, berdasarkan variasi kecil dari parameter depth, CDI, MMI, dan SIG. Nah, dari ini ya. Ini. Jadi dapat digunakan untuk memperkiraan kekuatan gempa di masa yang akan datang seperti itu. Nah, di sini tahap yang F itu kita disuruh untuk menampilkan dan interpretasikan hasil analisis yang meliputi nilai koefisien, korelasi, R squared, uji signifikan, uji T dan uji F, terus uji asumsi klasik. Oke. Sini ada correlation fitur, kita menampilkan correlation fitur yang isinya itu ada magnitude, depth, CDI, MMI, dan SIG. Sudah ada penjelasannya. Di sini untuk menampilkan output R squared ya, uji signifikan model, T dan F, uji T dan uji F. Sudah ada penjelasan juga. Oke, kita lanjut di sini. Nah, yang pertama itu nilai koefisien dari regresi dan signifikansinya. Ada koefisien, ada error, statistik, dan p-value, ada konstansa, depth, CDI, MMI, dan SIG. Nah, di sini ada di konstantanya ada di 6,21, di depth-nya 0,00, CDI 0,03,
MMI 0,08, SIG-nya ada 0,00. Terus dari sisi statistiknya ada di 81 ya. Gede juga ini 81,45. Paling rendah ada di 3,72 ya. Nah, dari nilai koefisien itu menunjukkan arah dan kekuatan pengaruh masing-masing variabel independen. Ini ya, independen ini depth, CDI, MM, dan SIG. Dan koefisien positif itu hubungan searah. Jadi semakin besar nilai X, maka besar juga dari magnitude atau nilai Y. Nah, terus koefisien negatif hubungan yang berlawanan arah. Nah, jika p-value kurang dari 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap magnitude atau dari besarnya kekuatan gempa yang dapat kita prediksi ya. Ini ada korelasi antar fitur. Yang samping, yang ke bawah ya. Nah, di sini korelasi tinggi antar variabel X dapat menandakan adanya multikolinearitas. Yang kedua ada korelasi yang kuat antara X dan Y menunjukkan hubungan linear yang kuat. Ini ya, menunjukkan hubungan yang kuat ya dari magnitude, dan di depth, CDI, MMA, dan SIG. Terus yang ketiga itu adalah nilai R squared dan uji T dan uji F. Jadi nilai dari R squared ini ada di 0,161613, terus di adjust R squared ada di 0,1587, di F statistik ada 62,2644. Jadi F statistiknya di propnya ada di 3,6146 sampai 48. Jadi R squared ini menunjukkan proporsi variasi dari magnitudo atau magnitudo yang dijelaskan oleh depth, CDI, MMI, dan SIG. Adjust R squared digunakan untuk menyesuaikan jumlah variabel agar hasil lebih akurat. Ada uji T-nya di sini untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Yang di uji F-nya itu menguji pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap magnitude. Nah, di sini ada uji asumsi ya. Uji asumsi di sini disuruh menggunakan visualisasi menggunakan MATLAB dan Seaborn ya. Uji asumsi. Oke. Kita sudah menggunakan MATLAB ya dan Seaborn. Nah, di uji asumsi klasik ini kita menguji normalitas Shapiro-Wilk atau p-value yaitu di 0,0000, dan di uji normalitas Zurcher-Bera p-value di 0,00. Nah, ini ada fiturnya, ada konstanta depth, CDI, MMI, dan SIG. Ini ada di konstanta di 50,05, di depth-nya ada 1,49, CDI-nya 1,95, MMI-nya di 2,40, dan SIG-nya di 1,20. Nah, di sini sudah ada visualisasi dari tabel histogram ya. Ada di QQ plot residual. Nah, seperti ini. Di sini keterangannya ada terdapat indikasi heterosisitas Darwin-Watson di 1,9912. Terus ada di Bruce Godfrey, p-value-nya di 0,90. 0,90 ini di kisaran di sini ya. 5, 6, 7, 8, 9 di sini. Nah, tidak terdapat autokorelasi. Ini paling tinggi di frekuensi 100
berapa ini, 19 lah ya, hampir di 120. Di nilai residualnya paling kecil tuh di berapa ini, 1,5 tuh sedikit bener ya frekuensinya. Ini paling banyak tuh di angka min 0, berapa ini, 2 lah ya paling tinggi frekuensinya. Ada simpel kuantis di sini grafiknya ya. Jadi min 2, paling atas di 4. Sudah vertical state. Ini titik-titik biru ini cukup rapat ya di bagian pada di 7,2 ini. Terus di 7,4 ini ada cuma beberapa saja ya. Dia di residualnya di 0,00. Terus di 6,4 ini cuma ada beberapa juga, ada 1 2 3 4. Ya bisa lah dihitung ya. Pokoknya yang paling padat itu dari 7,0 hingga 7,2. Nah, jadi dari interpretasi visualisasi ini, histogram dan QQ plot itu menunjukkan apakah residual itu menyebar dengan normal. Nah, ini ya, residual menyebar dengan normal. Yang kedua ada residual vs Vitet, yaitu titik menyebar acak di sekitar garis 0 sampai garis 0, yaitu asumsi homogenitas itu terpenuhi. Ini ya. Yang ketiga tuh jika pola tertentu muncul, misalnya bentuk U, ada di indikasi heterokedasitas. Maaf ini baterainya low. Oke. Jadi untuk kesimpulannya itu, jika sebagian besar uji di atas menunjukkan p-value lebih dari 0,05 dan nilai dw itu mendekati 2, maka model regresi sudah memenuhi asumsi klasik dan hasil analisis valid ya. Nah, di sini sebagian besar uji di atas menunjukkan value-nya itu lebih besar dari 0,05. Ini ya, lebih besar sampai 0,05 ini juga nih lebih besar. Oke. Nah, di sini visualisasi menggunakan Maglum Seaborn. Seperti ini ya, tabel-tabelnya sama saja. Hubungan depth ini masing-masing hubungan ya, dari independen ke dependen. Ini magnitude-nya ini dari skala 0 itu banyak banget ya, rapat ini ya titik-titik birunya. Dan depth-nya km-nya. Depth itu kedalaman ya. Yang paling banyak itu kedalaman di 600 ini cukup lah sedikit. Tapi ada ya. Yang jalan itu aja di 300 ini cuma satu. Ada hubungan CDI dan magnitude. Nah, ini dari kekuatan gempanya paling tinggi itu ada di 8,5. Bahkan di atasnya apa, 8, berapa ini, 9 ya. Sini paling kecil di 6,5 kekuatan gempanya. Terus di CDI-nya itu dampak yang dirasakan oleh masyarakatnya itu ada di paling banyak itu di 8 lah ya. 8 dan 9 ini. Dan selanjutnya ada hubungan MMI terhadap magnitude. Nah, ini skala kekuatannya itu di 6,5 itu ada 1 ya. MMI itu mengukur intensitas gempa di permukaan. Ada 1, ini. Nah, yang paling banyak tuh ada di 7 ya. 7 itu sampai 8,5 magnitudenya atau kekuatan gempanya. Nah, ini yang paling rapat nih dari hubungan SIG. SIG itu
tingkat signifikan ya dari kejadian gempa tersebut. Ya, rapat sekali nih. Dari magnitudenya di skalanya itu paling rapat di 7,0. Nah, dari setiap skateboard menunjukkan pola hubungan antar masing-masing variabel ya, dari independen dengan magnitud. Nah, jika titik-titik cenderung membentuk pola naik, maka hubungan positif. Jika menurun berarti hubungan negatif. Oke, berarti naik hubungannya itu positif ya. Nah, turun tuh negatif. Sini ada grafik residual ya. Ada frekuensi dan residual. Jadi grafik residual ini berbentuk lonceng simetris ya, menandakan bahwa residual berdistribusi normal, yang berarti asumsi normalitas pada model regresi terpenuhi. Oke, mungkin cukup ya video dari saya. Jika ada penjelasan yang kurang saya mohon maaf. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.